selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sini saya ingin membawakan renungan singkat untuk kita, yaitu terambil di Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai di ayat yang ke-8. Yang bunyinya, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulu di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah hangus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas, terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Baik saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat di Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Di sini kita berbicara tentang kepada siapa yang menaruh kepercayaannya dan harapannya dalam menjalani kehidupan. Saya ambil temanya, yaitu mengandalkan Tuhan di tengah setiap keadaan. Jadi kalau kita bisa melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap orang pasti mempunyai sesuatu yang diandalkan. Ada yang mengandalkan kemampuan dirinya sendiri, ada juga yang mengandalkan orang tua, teman, pendidikan, pekerjaan, uang. Bahkan ada juga yang merasa bahwa selama dirinya mampu, maka semuanya pasti bisa diselesaikan. Nah, jadi seperti kita sebagai mahasiswa, kita juga mempunyai banyak hal yang harus kita hadapi. Seperti kita mempunyai banyak tugas, ujian, pelayanan, masalah dengan teman, masalah dengan keluarga, keadaan ekonomi kita, dan juga kita pasti punya kekhawatiran tentang masa depan. Jadi, kadang kita juga bertanya-tanya dalam hati, apakah saya bisa menyelesaikan kuliah ini? Bagaimana dengan masa depan saya? Apakah cita-cita saya bisa tercapai? Nah, jadi dalam keadaan seperti itu, kita juga sering lebih mudah untuk melihat apa yang telah di depan mata kita daripada melihat kepada Tuhan. Nah, di Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8 ini mengajarkan kepada kita bahwa ada perbedaan antara orang yang mengandalkan manusia dan orang yang mengandalkan Tuhan. Itu ada dua perbedaannya. Seperti pada ayat yang kelima itu dikatakan bahwa orang yang mengandalkan kekuatan manusia dan yang menjadikan kekuatannya sendiri sebagai sandaran, hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini bukan berarti kita tidak boleh meminta bantuan kepada manusia. Kita tetap membutuhkan orang lain, kita membutuhkan teman-teman kita untuk belajar, untuk berdiskusi, keluarga, untuk mendukung kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, jadi tetapi masalahnya adalah ketika manusia atau kemampuan diri kita sendiri mengambil tempat Tuhan untuk di dalam kehidupan kita. Kita mungkin berkata, saya pintar, saya pasti bisa, saya punya banyak teman, jadi saya pasti aman. Tetapi masalahnya adalah ketika manusia atau kemampuan diri kita sendiri mengambil tempat Tuhan dalam kehidupan kita, kita juga mungkin pernah bertanya-tanya, berkata, saya pintar, saya pasti bisa, saya punya teman, jadi saya pasti aman, saya juga punya kemampuan, jadi saya tidak perlu Tuhan. Nah, jadi terkadang kita juga pernah berpikir dan berkata seperti itu. Tetapi kita selalu pasti bisa mengandalkan Tuhan, bukan berpikir mengandalkan kekuatan diri kita sendiri.
Padahal kemampuan manusia itu ada batasnya. Orang yang hari ini kuat, suatu saat bisa merasa lemah. Rencana yang sudah disusun dengan baik pun bisa berubah. Karena itu, Tuhan mengingatkan kita supaya jangan menjadikan kekuatan manusia sebagai sandaran utama. Nah, jadi kita boleh meminta kepada Tuhan, kita selalu andalkanlah Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Ketika kita lagi sakit, ketika kita lagi mempunyai masalah apapun, kita jangan pernah berpikir bahwa kita bisa dengan sendirinya. Kita bisa mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Tanpa Tuhan pun kita bisa. Jadi kita jangan berpikir seperti itu, karena yang dikatakan di ayat yang kelima itu, firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi Tuhan sudah mengingatkan kepada kita bahwa orang yang mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, berpendirian kepada dirinya sendiri, itu akan terkutuk. Karena hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umatnya Tuhan, janganlah kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, tetapi kita andalkanlah Tuhan. Jangan ketika kita sedang mempunyai masalah apapun baru kita datang kepada Tuhan. Tetapi ketika kita merasa kita tidak mempunyai masalah ataupun karena apapun, pasti kita terkadang memiliki masalah sedikit pun datang kepada Tuhan. Tetapi ada waktunya datang kepada Tuhan dan ada waktunya tidak. Kita jangan seperti itu, tetapi kita datanglah kepada Tuhan, mintalah pertolongan kepada Tuhan, bahwa kita selalu andalkanlah Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, jangan mengandalkan dan bersandar kepada pengertian diri kita sendiri, karena Tuhan sudah menegaskan di ayat yang kelima itu, terkutuklah orang mengandalkan manusia, kekuatannya sendiri, hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, jadi kemudian di ayat yang ketujuh itu juga dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi di situ dikatakan melihat sebuah pilihan, kita bisa mengandalkan diri kita sendiri atau kita memilih untuk mengandalkan Tuhan. Jadi di situ ada dua. Orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan diri sendiri, itu dikutuk oleh Tuhan. Tetapi orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan, mengandalkan Tuhan, itu akan diberkati. Jadi kita harus pilih, ada dua pilihan di situ. Mengandalkan Tuhan itu bukan berarti kita menjadi malas dan tidak mau berusaha. Justru kita tetap belajar, bekerja, menyelesaikan tugas dan bertanggung jawab. Tapi dalam semua usaha itu, kita menyadari bahwa hasil akhirnya tetap berada di dalam tangan Tuhan. Tetap berusaha, berdoa, andalkanlah Tuhan. Tanpa Tuhan kita pasti tidak akan bisa. Jangan berdiri teguh untuk mengalahkan kekuatan diri kita sendiri, karena tanpa Tuhan itu kita tidak akan bisa, saudara-saudara. Jadi misalnya kita sedang menghadapi ujian, kita tidak cukup hanya berkata, Tuhan bantu saya, tetapi tidak belajar mengandalkan Tuhan. Berarti kita berdoa, belajar dengan sungguh-sungguh, melakukan bagian kita, lalu menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Jadi kita mengandalkan Tuhan itu bukan hanya berdoa, Tuhan saya minta pertolongan Tuhan agar saya bisa menyelesaikan tugas ini. Kalau kita hanya berdoa tetapi tidak berusaha, itu tidak akan Tuhan jawab juga. Jadi kita mengandalkan Tuhan itu sampai berusaha, sampai berdoa, bersungguh-sungguh, pasti Tuhan akan jawab. Tetapi ingat juga, kita harus mengandalkanlah Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, saudara-saudaraku. Begitupun juga kita mempunyai cita-cita, kita boleh mempunyai rencana tentang masa depan. Kita boleh mempunyai target dan impian, tetapi kita harus berkata,
Tuhan, saya mempunyai rencana, tetapi saya mau tetap menyerahkan rencananya kepada Tuhan. Kemudian Yeremia ini juga memberikan gambaran yang sangat indah pada ayat yang ke-8 itu. Orang yang mengandalkan Tuhan digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Pohon yang berada di dekat sumber air mempunyai persediaan yang membuatnya tetap hidup. Ketika panas datang, pohon itu tidak mudah takut. Ketika keadaan menjadi sulit, ia tetap tidak mempunyai sumber kehidupan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Jadi ketika kita mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, saudara-saudaraku. Mengandalkan Tuhan itu bukan berarti kita tidak akan mengalami masalah. Orang yang percaya kepada Tuhan tetap bisa mengalami kesulitan. Kita tetap bisa gagal, kecewa, menangis, mengalami tekanan, atau menghadapi keadaan yang tidak sesuai yang dan direncanakan oleh kita. Tetapi perbedaannya adalah ketika kita menghadapi semuanya itu, kita tidak akan menghadapinya sendiri. Yang penting kita tetap andalkanlah Tuhan, jangan pernah menjauh daripada Tuhan. Tetap teruslah berusaha dan berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan mengajar kepada kita bahwa kita yang mengandalkan Tuhan akan diberkati, tetapi orang yang mengandalkan kekuatan diri sendiri akan dikutuk oleh Tuhan. Jadi, poin yang pertama itu saya sampaikan, yaitu jangan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kita boleh menggunakan kemampuan yang Tuhan berikan, tetapi jangan sampai kemampuan itu membuat kita melupakan Tuhan. Tetaplah berusaha dalam kuliah, tetaplah diawali dengan doa, dan libatkanlah Tuhan dalam setiap proses. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu hal yang merasa kita sulit, kita harus berdoa kepada Tuhan, mintalah pertolongan kepada Tuhan, dan andalkanlah Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kemudian poin yang kedua itu, taruh harapan kita kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti tetap percaya walaupun jawabannya Tuhan belum kita lihat. Ketika rencana kita gagal atau keadaan tidak sesuai dengan harapan, jangan langsung menyerah, percayalah bahwa Tuhan tetap bekerja. Kemudian poin yang ketiga itu juga kita tetap bertumbuh tetap bertumbuh dan berbuah. Seperti pohon yang dekat dengan sumber air, orang yang mengandalkan Tuhan tetap memiliki kekuatan untuk bertumbuh walaupun menghadapi musim kering dalam kehidupan. Seperti di Yeremia 17 ayat yang ke-8 itu. Kita harus tetap sabar, jujur, bertanggung jawab, tidak mudah menyerah, dan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kita tetaplah bertumbuh dan berbuah. Itu kita akan diberkati oleh Tuhan ketika kita mengandalkan Tuhan, seperti pohon-pohon yang di tepi aliran air. Jadi, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yeremia 17 ayat 5 sampai yang ke-8 ini mengajarkan kepada kita dan mengingatkan kepada kita lagi untuk bahwa hidup yang mengandalkan Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah. Tetapi ketika masalah datang, kita memiliki Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan. Seperti kita sebagai mahasiswa, kita boleh mempunyai cita-cita. Kita boleh belajar dengan sungguh-sungguh. Kita boleh mempunyai rencana dan berusaha mencapai tujuan. Tetapi jangan sampai kita terlalu mengandalkan diri kita sendiri sehingga kita melupakan Tuhan. Jadi kita boleh mempunyai rencana apapun ke depannya, tetapi janganlah berpengertian kepada diri kita sendiri. Tetapi kita andalkanlah Tuhan, teruslah berusaha dan berdoa kepada Tuhan. Walaupun ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawab di hari yang kita doakan, tetapi ada waktunya, ada saatnya Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita. Tapi kita jangan pernah menyerah, kita teruslah panggil Tuhan, teruslah berdoa kepada Tuhan. Karena di mana dua orang bersekutu, disitulah Tuhan akan ada di tengah-tengah kita.
Keadaan kita itu boleh berubah, tetapi rencana boleh berubah, orang-orang di sekitar kita juga bisa berubah, tetapi Tuhan menjadi tempat kita berharap. Kita berharap kepada Tuhan, bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita andalkanlah Tuhan, saudara-saudaraku. Jangan mengalahkan kekuatan diri kita sendiri. Itu adalah renungan singkat dari saya. Sekian yang saya khotbahkan, semoga akan memberkati kita semua. Terima kasih. Shalom. Tuhan